Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Purwokerto Katedral Kristus Raja, hari Selasa 29 April 2025. Saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini peringatan Santa Katarina, perawan dan pujangga gereja. Semoga hidup kita hari ini semakin diperbarui dalam Roh Kudus dan kita pun semakin percaya atas kuasa Allah. Mari kita songsong perjalanan hari ini melalui renungan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Lalu Nikodemus pun menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Dan jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada minggu kedua Paskah, sering terjadi bahwa gereja sibuk mengadakan evaluasi pekan suci. Berbagai hal dibahas, dan mungkin saja hingar-bingar Paskah sudah akan hilang. Melalui Injil hari ini kita diajak untuk mendalami makna Paskah, yang bukan hanya tertata dalam urusan duniawi, melainkan lebih pada tatanan kerohanian. Jadi meskipun panitia Paskah sudah dibubarkan, suasana gereja kembali seperti biasanya, tetapi semoga hidup iman kita semakin diperbarui. Iman kebangkitan tidak boleh hanya terdorong karena unsur duniawi. Yesus berpesan tadi dalam Injil bahwa setiap orang harus mengalami kelahiran dalam Roh Kudus. Artinya, daya Roh Kudus harus memperbarui kehidupan kita secara menyeluruh. Saudara-saudari, kelahiran kembali dalam Roh memampukan kita memaknai hidup secara baru dan tidak hanya puas dengan realitas duniawi. Yang kita cari itu adalah hidup kekal, adalah kebahagiaan surgawi. Maka jangan sampai rutinitas dan semangat rohani selama pekan suci kemarin hilang, tetapi semoga semakin berkobar dalam hidup kita ini. Tuhan masih percaya bahwa kebangkitannya akan berbuah dalam hidup kita masing-masing, sehingga dari situ kita pun akhirnya diutus meneruskan warta kebangkitan melalui langkah hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Marilah sekarang kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas segenap anugerah-Mu yang membuat kami bergembira atas Paskah tahun ini. Iman kami semakin diperbarui dalam kesungguhan, maka mohon agar kerohanian kami ini juga mengalami peningkatan semangat, sehingga kami selalu bisa berbakti kepadamu. Dayai kami melalui Roh Kudus, sebab hanya dalam kuasa Roh kami mampu mengalami kebangkitan sejati. Sertailah langkah kami hari ini, agar yang kami perbuat merupakan bukti nyata tentang perubahan hidup dan juga sebagai buah iman atas Paskah yang kami rayakan. Kepadamu kami serahkan diri masing-masing, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoa.